Saya dan teman-teman saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, dari prodi Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Setia Rahma, saya Tika, saya Ayani, saya Nabila. Dan di sini izinkan kami untuk mewawancarai teman terkait usahanya, yaitu kami dapat tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu terkait tentang kewirausahaan. Untuk wawancaranya, saya persilakan untuk teman saya. Kalau boleh tahu nama Mas dan Mbaknya siapa? Kalau kenalin, namaku Mumtaz Tamtamilan. Itu kalau di sekitar sini aku biasa dipanggil MT. Kalau Mbaknya? Namanya Zumroti Enis Afifah, panggilannya Afifah, boleh Afifah aja. Bagaimana perkembangan sejarah usaha yang Mbak dan Masnya sekarang? Perkembangan sejarah, Iya, sejarahnya gimana? sejarah bangun ini. Iya, Ini bermula sebelumnya aku pribadi jualan buah di Klaten. Tapi karena toko buah itu menurutku kurang profit atau perbanyak lambat, akhirnya aku import ke bidang F&B. Terus ketika melihat value yang udah lama di toko buah, aku jadi punya value di kayak punya supplier, tahu cara milih buah dan sebagainya. Terus tiba-tiba muncullah ide buat aku tak jualan juga ya, karena kos jus lebih murah, terus apa namanya, maintenance-nya lebih gampang. Nah kalau di buah itu kan, karena buah kan tantangannya apa namanya, maintenance-nya lebih susah karena dia harus apa namanya, berubah sama waktu. Soalnya kan Caranya harus ya, benar-benar cepat. kalau boleh tahu berapa modal pas bangun usaha ini? Modal awal ya 10 jutaan, kurang lebih di 10 jutaan. Kendala yang dialami selama berwirausaha ini apa, Mas? Kendalanya pertama karena aku sendiri belum pernah punya basic di F&B. Aku masih punya banyak PR di bidang manajemen, entah itu SDM, entah itu manajemen keuangan, manajemen apa namanya stok. Itu karena aku belum pernah terjun di bidang ini ya. Jadi semuanya itu masih dalam proses belajar. Bahkan sampai saat itu pun aku masih dalam proses belajar. Itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua itu musim hujan. Musim hujan karena justru kan identik dengan sesuatu yang menyegarkan. Sedangkan kalau musim hujan adem. Jadi mungkin masih pada musim hujan itu omsetnya menurun, daya belinya berkurang. Iya. Ya, Mbak, terus Masnya bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut? Untuk kendala yang pertama ya aku terus belajar setiap kesalahan yang dilakukan pada hari itu berarti harus setiap hari ada evaluasi, karena masih proses belajar. Terus evaluasi. Untuk kendala yang kedua di musim hujan karena daya beli menurun, akhirnya biar enggak memakan kos banyak atau meminimalisir kerugian, stok buahnya tak kurangi. bahannya dikit-dikit, habis beli nggak nyetok, nggak nyetok banyak. Biasanya kan nyetok banyak, jadi strawberry bisa 20 kilo, ini diturunin jadi 10, nanti kalau udah habis beli Kalau boleh tahu berapa penghasilannya per hari atau per bulan? Kalau per bulan kurang lebih di 10 per hari. Per
hari hitungannya per cup tuh kalau di musim hujan kayak gini di 20 sampai 50 cup. Itu menurun biasanya lebih dari itu. Kalau pas musim kemarau itu bisa 2 kali lipat. Ya maksudnya dikaliin aja. Suka duka menjalani usaha ini apa mas? Sukanya Apa mbak sukanya? ada aku. Ya, Saya ya karena apa ya? punya relasi kan. Ya, pertama karena ini adalah hal baru, jadi kayak banyak challenge, banyak tantangan yang aku hadapi, kayak itu membuat otak kami yang lebih berkembang, terus mindsetnya lebih terbuka, terus harus menerima saran dari orang lain yang menurunkan ego dan sebagainya. Dan apa ya, banyak relasi yang aku dapat setelah aku membuka usaha ini. Kayak tiba-tiba ada orang yang lebih paham di Orang besar orang besar yang lebih paham di industri FNB. F&B ataupun di bisnis lain, jadi kayak kita pengen sharing. Kalau dukanya Ya nek lagi sepi ya terasa, lagi sepi ya wah itu musim ini Alhamdulillah. itu alhamdulillah. Dia tantangan FNB yo. Challenge-nya memang di musim hujan. Tergantung di nek mio rame ya. Karena ini mainnya di es, makanya musim hujan main bersama. masnya sebelumnya berkeinginan memiliki usaha ini? Belum, ini kepikiran di usaha ini tuh muncul dadakan karena teman-teman dari toko kue yang sebelumnya. Soalnya kalau harus pindah ke usaha ke bisnis lain itu membutuhkan waktu dan apa namanya menghabiskan banyak pikiran lagi. Jadi ada jalan tengah yang bisa Selaras. selaras. Itu Jadi kan gara-gara itu nggak sih cari kontrakan nggak nemu. Sebenarnya mau pindah dari toko buah belang ke Solo. Cari kontrakannya nggak nemu sih, harganya memang nggak masuk budget belasan juta. Dari itu harus tahu kita sedangkan kita punya budgetnya per bulan ya. Per bulan atau 3 bulan masih oke. Iya sih benar. Terus ya terus kayaknya kita memang harus ganti yang lain, yang mirip. Terus R&D yang lain. R&D-nya yang lama ya. Apa masnya memiliki cabang selain yang dikelola ini? belum, tapi harapannya ke depannya bakal ada. Menurut masnya apa tips untuk pengusaha sehingga menjadi masukan dan pembelajaran bagi kami mahasiswa? Yang paling utama sih mental. Karena kalau mentalnya belum belum berani buat memulai, itu bisa berpengaruh ke penjualan, kayak penjualan menurun mentalnya, dan karena wah aku bulan sepi ya terus jadi tegang, padahal itu hal yang lumrah di industri, Sudah pasti. di setiap usaha ataupun bisnis itu naik turunnya pendapatan itu udah hal yang pasti. Makanya dari mental untuk memulai, mental untuk bersabar, konsisten. Untuk modal sih bisa dicari, tapi kalau mental itu harus dimiliki. Dan banyak sebelumnya mungkin dari usaha ini maksudnya kalau misalkan mengiklankan usahanya gimana? Sebenarnya kalau iklan sih kita belum pernah memakai budget buat iklan ya, tapi untuk Alhamdulillah. memasarkan ataupun biar mengenalkan ke publik gitu pakai TikTok. Iya, tapi kita tuh nggak budget untuk promosi gitu loh. Tapi alhamdulillah nggak tahu kenapa ya Allah baik. Nah baiknya orang itu datang ke sini tanpa bilang mau konten, dia konten sendiri. Dia wes pada saya konten. Jadi itu saya bikin apa ya dari mulut. Terus ya setelah itu ya kita awalnya ya konten sendiri dulu. Iseng-iseng konten, ya alhamdulillah ya viral. Alhamdulillah kayak gitu. Dari situ aja sih. Instagram ada, cuman kita nggak ini ya,
cuma kayak itu sekedar informasi apa ya yang estetik gitu taruhnya di Instagram tapi biasanya kayak lucu-lucuan dan mengenalkan jus-jus kayak gini itu biasanya TikTok. Untuk mungkin terkait kalau misalkan boleh ya kami kan di sini memang kan penyuluhan ya mas, mungkin dari kami jika boleh memberikan solusi dari kendalanya terkait mungkin manajemen dari keuangan terus apalagi SDM ya itu ataupun posisi konsep daya beli itu dari mungkin dari manajemennya. Tadi kalau SDM itu sebelumnya yang dipekerjakan itu di sini berapa orang? Masih partai. Sekarang ada 2 orang, tapi hitungannya masih partai. Jadi mungkin untuk manajemennya sendiri kita bisa mungkin memberikan solusi juga kalaupun misalkan daya omsetnya menurun saat itu apa namanya saat musim hujan ya biasanya mungkin bisa kasih solusi yang lain di sini kayak menu yang lain mungkin terus bisa apa namanya terkait dengan yang sesuai dengan bisa dikondisikan dalam musim misalkan kayak tidak hanya jus buah mungkin bisa apa buah potong ya kayak gitu ini mungkin kan masih bisa dibeli gitu. Iya ya mungkin kita juga kepikiran itu cuman karena SDM-nya masih kurang jadi kayak crowded-nya itu loh kita belum bisa manage itu lagi kita belum sempurna jadi pelan-pelan memang kan ini kan konsepnya memang fruit bar semua mau dijual maksudnya mau dijual dalam semua apa ya menu buah gitu mau rujak atau mau potong sebenarnya ada nanti insya Allah ada semoga ada iya cuman karena ini kita sangat masih belajar terus perlu R&D terus juga ini waktunya masih ini rempeng kan belum bisa gitu. Terus ya mungkin insya Allah awal tahun mau dipikirkan lagi karena itu mau cari SDM lagi loh. Perlu banyak SDM terus perlu daftar Shopee gitu juga banyak kayak gitu masih